harus sesuai dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, namun sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Pak Ian ya. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching saat ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, saya lanjut ya Pak. Pertanyaan kedua, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan diobservasi saat ini? Yang spesifik yaitu menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian pertanyaan ketiga, indikator ketercapaian pengembangan apa yang Pak Ian ingin capai dalam coaching ini? Saya ingin memakai atau menggunakan alur tirta yang baik jika ada coaching selanjutnya. Baik Pak Ian, saya persilakan untuk melakukan coaching bersama Ibu Siti sebagai coaching. Silakan Pak Ian. Selamat malam Ibu Siti. Selamat malam Pak Ian. Apa kabarnya Ibu Siti? Alhamdulillah kabar baik Pak Ian. Bagaimana dengan Pak Ian sendiri kabarnya? Saya juga kabar baik sekali Ibu. Oh iya Ibu, saya dengar-dengar ada yang Ibu ingin ceritakan kepada saya. Iya, betul sekali Pak. Saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah Pak. Kalau boleh saya tahu permasalahan seperti apa itu? Begini Pak, terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah, saya perhatikan itu dari tahun ke tahun ada perubahan dalam hal penyampaian metode pembelajaran. Mereka itu masih menggunakan metode pembelajaran secara konvensional, ceramah dan ceramah sekaligus. Bahkan kita tahu bahwa perkembangan teknologi sekarang ini semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau adanya terjadi perubahan. Jadi di sini mereka hanya mengandalkan metode pembelajaran yang konvensional atau metode ceramah, di mana pembelajaran itu hanya berfokus kepada guru atau yang kita sebut dengan teacher center, sehingga pembelajaran yang mereka lakukan itu kurang bervariatif Pak, seperti itu. Jadi permasalahan yang ada Ibu di sekolah yaitu guru-gurunya Ibu di sekolah itu mereka menggunakan metode-metode pembelajaran konvensional atau metode-metode pembelajaran yang kurang bervariatif ya Ibu. Iya, betul sekali Pak Yan. Ya, jadi mereka masih menggunakan metode pembelajaran yang masih lama dan kurang bervariatif. Seperti itu Pak. Baik Ibu. Jadi dari percakapan kita ini, dari permasalahan Ibu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari permasalahan tersebut? Ya, dari percakapan kita ini, saya hanya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, Pak. Khususnya dalam hal penyampaian
metode pembelajaran. Seperti itu, Pak. Jadi yang Ibu harapkan itu adanya perubahan dari guru-guru Ibu dalam penggunaan model-model pembelajaran gitu ya Ibu. Jadi kalau seandainya dari level 1 sampai 10 kira-kira guru-guru di sekolah Ibu itu mereka baru sampai di level berapa? Sepertinya masih berada di level 5, Pak. Karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior dalam tanda kutip sudah tua ya Pak, umurnya sudah tua, jadi sepertinya sangat sulit untuk menaikkan level yang lebih tinggi lagi. Mungkin saat ini masih berada di level 5. Berarti guru-guru di sekolahnya Ibu itu mereka masih berada di level 5 ya? Iya. Kira-kira jika berada di level 5, Ibu mau meningkatkan ke level berapa begitu yang Ibu inginkan? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 ya Pak, begitu ya kira-kira. Karena untuk level yang lebih tinggi lagi mungkin agak sulit di sini. Ingat tadi gurunya level 7 itu mungkin bisa dilakukan adanya perubahan. Jadi yang Ibu harapkan atau Ibu inginkan itu guru-guru itu harus berada di level 7. Nah, kira-kira usaha apa yang Ibu ingin lakukan supaya guru-guru itu dapat meningkatkan level mereka dari yang awalnya level 5 itu menjadi level 7? Sebetulnya sih Pak, saya masih memikirkan tindakan apa yang saya bisa buat. Mungkin semacam mentoring begitu Pak, atau pendampingan ya. Pendampingan individu seperti itu Pak, dengan rekan-rekan guru. Mungkin dengan cara face ya, tapi mungkin bergantian seperti itu Pak. Jadi yang Ibu ingin lakukan yaitu mengadakan mentoring ya begitu, seperti percakapan langsung atau face to face begitu. Nah, kira-kira dalam mentoring atau percakapan langsung begitu, kira-kira siapa saja yang terlibat atau membantu Ibu untuk melakukan aksi tersebut? Mungkin dengan rekan guru di sekolah yang memang sudah menguasai IT ya, seperti itu Pak. Dan mungkin juga strategi lain yang saya bisa gunakan untuk melakukan perubahan di sekolah saya, mungkin saya coba mengkoordinasikan dengan wakil kurikulum dulu ya, seperti saya membuat semacam pelatihan ya atau workshop yang mana tujuannya di sini ya untuk meningkatkan kompetensi guru-guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Baik Pak ya, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Pak Yan bersama Ibu Siti lakukan, di mana Pak Yan sebagai coach dan Ibu Siti sebagai coach. Nah, saya mau bertanya Pak, menurut Pak Yan apa saja yang sudah dilakukan dalam coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita, di mana dalam coaching tersebut ada tujuan, ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab dalamnya. Sehingga
balik ya. Pak Ian sebagai coach sudah memberikan umpan balik yang sesuai dengan tujuan. Dan mengenai identifikasi masalah, coach juga sudah memberikan pertanyaan tentang masalah apa yang dihadapi oleh coachi dan juga memberikan pertanyaan pemantik agar coachi dapat mengembangkan potensi diri sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian tentang rencana aksi juga sudah sesuai di mana coachi dapat menemukan jalan atau tindakan untuk menentukan jalan keluar atau solusi dari masalahnya. Kemudian berkenaan dengan tanggung jawab, ada pertanyaan dan umpan balik untuk menjalankan rencana aksi dan coachi yakin untuk melaksanakan rencana aksinya. Kemudian coachi juga sudah meresponi pertanyaan yang Pak Ian berikan. Kemudian tampak juga dalam coaching tadi sudah menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi. Oh iya, baik Pak Ian, ada satu pertanyaan lagi yang saya akan berikan. Kira-kira potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah kita lakukan tadi? Potensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu saya ingin memaksimalkan alur tirta jika ada coaching selanjutnya, sehingga coaching selanjutnya itu dapat berjalan lebih maksimal dari coaching di hari ini, Ibu. Baik Pak, makasih untuk jawabannya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Makasih Pak Ian, selamat malam. Terima kasih juga Ibu, selamat malam. Halo Pak Aksan, Selamat malam Bu Melis. bagaimana kabarnya malam ini Pak Aksan? Ya, alhamdulillah sehat-sehat Bu. Tidak ada kendala. Tadi siang mengajar full. Sekarang ya santai lah Bu, tidak ada masalah. Ibu bagaimana Bu kabarnya malam ini? Ya, puji Tuhan, kabar saya juga baik-baik saja. Ya, baik ya Pak Aksan. Kita lanjut ya, saat ini kita akan melakukan coaching ya. Dalam coaching ini saya akan mengamati apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Lalu bagaimana Pak Aksan sebagai coach dapat memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana coaching institusi nanti meresponi pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Oh iya, dan jangan lupa coaching ini harus sesuai dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, Ya Bu. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, namun Baik. sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Pak Aksan. Ya, pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Aksan kembangkan pada coaching saat ini? Ya. Pada malam ini saya akan untuk menerapkan masalah kompetensi saya. Mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan yang hebat, yang berbobot maksud saya Bu. Baik Pak ya. Kemudian pertanyaan kedua, kira-kira bagian kompetensi mana secara spesifik yang akan diobservasi? Saya akan lakukan yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, dan yang kedua saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Begitu Bu. Baik Pak, iya baik. Kemudian saya akan bertanya lagi Pak, kira-kira indikator ketercapaian pengembangan apa yang Bapak ingin capai dalam coaching ini? Jadi pada kegiatan coaching ini yang saya ingin dapatkan yaitu ingin coach saya dapat menemukan atau dapat memberikan langkah atau solusi dalam
menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, Bu. Begitu, Bu. Iya, baik Pak Aksan. Jadi saya persilakan untuk melakukan coaching dengan coach ya, Pak Aksan sebagai coach dan Ibu Siti sebagai coach. Silakan Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dan Mana keadaan? alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Aksan juga? Ya, syukurlah kalau ibu sehat. Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Tadi mengajar pun ya dari orang guru yang kita harus audit begitu ya. Baik Bu Siti, malam ini kita bincang-bincang ya. Ibu tadi sudah minta saya katanya ada yang ingin dibicarakan begitu ya Bu ya. Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya di sekolah Pak. Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Oh gitu ya. Iya Pak, saya perhatikan itu dari tahun ke tahun metode pembelajarannya itu masih menggunakan yang konvensional Pak, atau di dalam bentuk ceramah. Jadi artinya di sini pembelajaran itu masih berpusat kepada guru atau komputer. Seperti kita ketahui Pak ya, sekarang sudah zaman semakin pesat, seperti guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan ya, seperti berubah kreatif dan sebagainya Pak. Oh begitu Bu, iya baik. Nah kira-kira obrolan kita pada malam hari ini yang Ibu ingin dapatkan kira-kira apa Bu? Modalnya? Baik Pak, dari percakapan kita malam ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Ya. Pak, khususnya dalam hal penyampaian metode pembelajarannya Ya. seperti itu Pak. Oke baik Bu. Terus permasalahan yang Ibu lihat selama ini terhadap rekan-rekan Ibu Ya, apa Bu? permasalahan itu Permasalahan. kan tadi Pak, guru-guru di sekolah saya itu masih menggunakan metode pembelajaran yang sudah lama dan menggunakan metode ceramah seperti itu Pak, atau konvensional. Iya. Iya. Baik Bu. Kemudian Bu, yang membuat Ibu tertarik dengan keadaan yang ada di sekolah, terutama untuk guru-guru teman-teman atau rekan Ibu dalam melakukan pembelajaran menggunakan metode-metode ini kira-kira Yang membuat saya tertarik itu Pak, saya ingin terjadinya perubahan di sekolah saya Pak. Perubahan seperti guru menyampaikan materi itu sudah betul-betul pembelajaran yang berpusat kepada murid Pak, seperti itu. Misalnya guru bisa memberikan materi pembelajaran yang bervariatif, misalnya dalam bentuk kuis, yang mana kita ketahui yang marak digunakan oleh guru seperti itu Pak. Atau bisa juga guru-guru bisa membuat semacam slide atau presentasi itu mungkin sudah lebih baik Pak daripada ceramah saja. Atau jadi supaya pembelajaran di sini menjadi lebih bervariatif lagi Pak, seperti itu. Oh iya, baik. Saya sangat sependapat dengan apa yang Ibu sampaikan, ya. Nah, kemudian Bu, menurut Ibu, apakah
kegiatan atau akan Ibu lakukan ini, guru-guru atau teman sejawat Ibu bisa melakukannya kan? Sebetulnya sih Pak, saya masih memikirkan tindakan apa yang saya ingin saya buat. Mungkin semacam mentoring ya Pak, atau pendampingan individu begitu dengan rekan guru, mungkin dengan face to face, tapi bergantian Pak di sini. Saya melakukannya seperti Oke, itu. saya setuju sekali Bu. Ya, selanjutnya Bu, yang ingin saya tanyakan, kira-kira ini yang bisa mendukung rencana Ibu ini. Mungkin Bu? Pak ya, selain mentoring dengan mata kurikulum yang Pak, seperti untuk membuat macam pelatihan atau workshop yang mana tujuannya di sini untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan metode yang bervariatif. Saya Seperti itu. setuju sekali dengan rencana yang Ibu lakukan, ya. Semoga bisa berjalan. Lanjut Bu, selesaikan permasalahan yang Ibu hadapi ini. Kira-kira rencana selanjutnya untuk Ibu apa Bu? Mungkin rencana yang secepatnya saya akan buat itu yang mentoring Pak. Ya, ya, yang mentoring. Karena kalau untuk kemudian perlu biaya juga, kemudian kita harus mencari. Baik Pak Aksan, tadi saya sudah mengamati proses coaching, Bapak sebagai coach dan Ibu Siti sebagai coaching. Pertanyaan saya, menurut Bapak apa saja yang sudah dilakukan dalam coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Iya, terima kasih Bu Melis. Jadi apa yang sudah saya lakukan tadi, saya melakukan coaching dengan Ibu Siti. Yang pertama tujuan tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua saya sudah melakukan identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga saya juga sudah melakukan rencana aksi. Dan yang terakhir saya sudah memberikan tanggung jawab ya kepada Bu Siti tadi. Itu Bu. Terima kasih Pak Aksan. Ya baik. Catatan observasi yang saya lakukan tadi melalui alur cerita, betul Pak. Tadi sudah nampak tujuannya, di mana sudah terpenuhi ya. Coaching permasalahan yang dibicarakan dengan coach supaya bisa mendapat jalan keluar. Kemudian identifikasi masalah, coach sudah memberikan umpan balik ya sesuai dengan tujuan dan mengenai identifikasi masalah tersebut. Nah, tadi coach sudah memberikan pertanyaan tentang masalah apa yang dihadapi oleh coaching dan juga memberikan pertanyaan pemantik agar coaching dapat mengembangkan potensi diri sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, tentang rencana aksi juga tadi sudah sesuai, di mana coaching dapat menemukan jalan atau tindakan untuk menentukan jalan keluar dari masalahnya sendiri. Kemudian terkait dengan tanggung jawab, Bapak sebagai coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik untuk menjalankan rencana aksi dan coaching jaring untuk melaksanakan rencana aksinya tersebut. Iya baik Pak. Kemudian coaching juga sudah meresponi pertanyaan yang Bapak berikan dan tampak sudah menyesuaikan dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian Pak Aksan, saya ada pertanyaan terakhir nih. Kira-kira potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan atau yang baru kita lakukan ini? Iya. Baik Bu, terima kasih. Jadi dari hasil coaching yang saya lakukan dengan Ibu Siti tadi,
saya ingin kegiatan ini bisa saya kembangkan lagi dengan menggunakan alur tirta yang ada semaksimal mungkin, atau mungkin bisa lebih baik lagi jika ada kegiatan coaching selanjutnya, begitu Bu. Baik Pak. Baik Pak, semoga kedepannya ya Pak kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Iya, terima kasih Pak Aksan. Selamat malam. Sama-sama Bu. Selamat malam Bu Melis.